Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar nasional Abdimas yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan program pengabdian kemitraan masyarakat yang telah kami lakukan. Adapun judul dari program pengabdian adalah Pemberdayaan Ekonomi Anggota Pengajian Baitus Sholihin melalui keterampilan Sibori di Dusun Sidomulyo, Godian, Yogyakarta. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan bahwa tim kami terdiri dari saya sendiri, Hasnah Riniati selaku ketua, lalu Ibu Tri Mariati sebagai anggota, dan kami bertugas sebagai staf pengajar di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun yang melatar belakangi program pengabdian yang kami lakukan ya, mengenai pemberdayaan masyarakat, nah tentunya ada alasan ya, karena pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari sebelumnya. Kaum perempuan, diantaranya para ibu rumah tangga, perlu diberdayakan melalui bekal keterampilan hidup yang dimiliki dan memadai, diharapkan mampu mensejahterakan hidupnya sendiri, bahkan meningkatkan ekonomi keluarganya. Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih diarahkan pada kemampuan mengelola usaha, khususnya usaha rumahan atau home industry. Menurut IMF, ada 5 langkah dalam membangun kewirausahaan perempuan. Langkah yang pertama adalah mengembangkan pengetahuan melalui pelatihan. Langkah yang kedua, strategi usaha dan pemasaran produk. Langkah yang ketiga, pemahaman terhadap regulasi dan legalitas dunia usaha. Keempat, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Dan langkah yang kelima adalah membuat jaringan usaha mikro perempuan atau membuat forum pelatihan usaha. Selanjutnya, mitra sasaran pengabdian kepada masyarakat yang kami pilih adalah para ibu jamaah pengajian Musola Baitus Sholihin Dusun Sembuh Kidul, Sidomulyo, Godian, Sleman. Alasan memilih mitra karena melalui prasurvei yang dilakukan, sebagian besar dari 40 orang anggota terdiri dari ibu rumah tangga yang berusia produktif, penuh semangat untuk mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Mereka bersedia untuk dilatih dan dibina kemampuan dalam berwirausaha. Tujuan pengabdian masyarakat yang pertama adalah dari program kemitraan masyarakat ini, kami bertujuan mendorong kemandirian ekonomi para ibu jamaah pengajian agar berani berwirausaha dengan berbekal pengetahuan serta kewirausahaan dan pemasaran. Membekali keterampilan yang bernilai jual melalui pelatihan membuat kain Sibori. Adapun metode pelaksanaan, yang pertama adalah penyuluhan tentang kewirausahaan agar mau berwirausaha melalui usaha rumahan. Yang kedua, berlatih mengenali dan menggali potensi diri sehingga peserta dapat mengetahui minat dan bakat yang ada pada diri masing-masing. Selanjutnya adalah praktek secara langsung membuat kerajinan kain Sibori. Nah, dalam metode pelaksanaan ini tentunya ada tahapan. Tahap persiapan adalah melakukan koordinasi dengan pihak mitra, lalu yang kedua menentukan jadwal dan tempat kegiatan, yang ketiga menyiapkan instruktur pelatihan, dan yang keempat menyiapkan bahan baku. Selanjutnya tahap pelaksanaan, melakukan pelaksanaan pelatihan, dan dilanjutkan dengan pendampingan. Hasil dan implikasi.
Pelaksanaan program diawali dengan melakukan koordinasi kepada pimpinan mitra, yaitu Ibu Haryani, guna menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan. Terlaksananya pelatihan motivasi wirausaha dan pemasaran pada hari Selasa, tanggal 3 Maret jam 15.30 sampai jam 17.30. Pelatihan ini diikuti oleh 32 peserta. Dengan narasumber adalah Ibu Hasnarimianti. Adapun target dari pelatihan motivasi wirausaha ini adalah agar peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kewirausahaan dan pemasaran, sehingga diharapkan dapat memotivasi peserta agar mau berwirausaha. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini, yang pertama adalah mengenai motivasi diri. Yang kedua, menggali potensi diri. Yang ketiga, peluang usaha, mengidentifikasi peluang usaha. Yang keempat, pengetahuan pemasaran. Selanjutnya, melakukan atau melaksanakan pelatihan keterampilan pembuatan produk kerajinan kain shibori. Pelatihan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 5 Juli 2020 dimulai dari pagi hari jam 8 sampai jam 12 bertempat di Dusun Sembuh Kidul, Sidomulyo, Godian, Sleman. Pelaksanaan kegiatan pelatihan sempat kami lakukan reschedule dan diundur hingga 4 bulan dari rencana semula karena adanya pandemi COVID. Nah, instruktur di dalam pelatihan ini adalah Ibu Sri Jauharotul Ma'nuna, dan beliau adalah anggota Asia Cabang Godian. Yang berikutnya adalah pendampingan kelompok untuk proses produksi selanjutnya. Nah, pendampingan kelompok ini kami lakukan karena ada sebagian dari peserta yang berminat mengikuti pelatihan semua itu tidak bisa ikut berpartisipasi dikarenakan keterbatasan jumlah peserta yang memang diizinkan oleh aparat setempat untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Sehingga kami melakukan pelatihan tahap kedua yang itu diikuti oleh kelompok-kelompok yang belum mendapatkan kesempatan di tahap pertama. Implikasi dari program ada dua. Yang pertama, memberikan dampak positif terhadap pembentukan sikap kewirausahaan berupa pola pikir, kemampuan, dan status kewirausahaan. Yang kedua, berperan dalam membentuk intensi kewirausahaan berupa timbulnya keinginan di antara para peserta program pelatihan untuk memulai bisnis serta melihat peluang usaha lain yang bisa dijalankan. Nah, berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang pelatihan motivasi kewirausahaan yang kemarin dilakukan. Namun pelaksanaan itu sebelum adanya pandemi COVID. Yang kedua, gambar yang kedua adalah pelatihan keterampilan kain, membuat kain shibori. Demikian juga untuk gambar yang ketiga, ini adalah proses membuat lipatan kain shibori. Sebelum kain shibori itu diwarnai atau dicelupkan dalam pewarna kain. Dan gambar yang keempat menunjukkan hasil dari pelatihan di mana peserta sudah mampu menghasilkan produk karyanya sendiri, ya, dengan berbagai alternatif motif yang bisa dijadikan sebagai pilihan. Terakhir adalah simpulan. Ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan dari program ini. Yang pertama adalah peserta sangat antusias mengikuti pelatihan motivasi berwirausaha. Bahkan semua peserta mengikuti pelatihan hingga selesai. Dan tentunya kami sangat mengharapkan peserta yang telah mengikuti pelatihan tersebut termotivasi untuk berwirausaha. Yang kedua, melalui pelatihan keterampilan membuat kain shibori, peserta memiliki keterampilan yang bernilai jual, yang dapat digunakan sebagai bekal untuk berwirausaha. Dan yang ketiga, terbentuknya kelompok kecil wirausaha baru dan berani mencoba berinovasi untuk menghasilkan produk yang baru.
Inovasi yang dilakukan antara lain berupa mukena, sajadah, pasmina, dan set bantalan kursi. Ini sedang dalam proses melakukan inovasi. Terakhir adalah rencana tindak lanjut pendampingan wirausaha baru di bidang fashion dan kerajinan berbahan kain shibori. Demikian presentasi mengenai program kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.